Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan lagi untuk pembahasan IoTap untuk Popestus finalnya atau part 2-nya teman-teman ya. Nah, yang belum nonton di part 1-nya silakan teman-teman ditonton dulu ya, karena itu adalah Popestus untuk ringkasannya. Karena ini adalah Popestus untuk lanjutannya. Oke, teman-teman kita lihat dulu. Nah, port ini adalah yaitu GPS ya teman-teman. Nah, aplikasi GPS untuk melacak ya. Nah, ini dimana perjalanan kita nanti ke lacak juga itu. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, untuk harga penawarnya kalau kita lihat ya di sini. Nah, kalau kita lihat harga penawarnya yaitu diambil di 100, artinya harga bawah ya. Nah, dia rentangkan dari 1 sampai 120. Nah, jadi dana di pool nanti yaitu 110M. Nah, penawaran awalnya itu kan di tanggal 14 sampai 19 September. Nah, untuk penawaran umumnya itu di tanggal 2 Oktober sampai 5 Oktober. Tahunnya dimajuin. Maksudnya dimajuin artinya dipercepat. Nah, jadi dimulai hari ini 29 September, artinya hari Jumat ini. Harusnya sih hari Senin teman-teman dimulai, tahunnya dimajuin dia, dan sampai tanggal 4 Oktober. Nah, harusnya sih tanggal 2 sampai 5 Oktober, tapi dimajuin di tanggal 29 sampai 4 Oktober tahun 2023 itu. Untuk jumlah lotnya tidak ada perubahannya teman-teman, sama ya. Nah, yaitu 11 juta lot ya teman-teman itu. Dan untuk underwaternya kalau kita lihat juga, kita lihat info lebih lanjut, nyata tidak ada perubahannya teman-teman, sama ya teman-teman. Nah, tapi dari partisinya nih, adminnya ini adalah AHA. Tapi kalau kita lihat nanti untuk penjamin emisi efeknya ada perbedaan teman-teman. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nama tuh policy IoTap ini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, untuk policy IoTap ini sangat mahal banget teman-teman. Ya, dia ambil dari harga 100 ya, untuk harga finalnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sih untuk harga di 100 di tahun 2022, yaitu PBP-nya 246,15 kali. Kalau di tahun 2023 yaitu untuk PBP-nya 11,93 kali. Nah, untuk poolnya juga lumayan gede teman-teman, yaitu di tahun 2022 yaitu 359,27 kali. Untuk tahun 2023 di kuartal pertama itu 941,25 kali. Untuk BP-nya juga teman-teman di tahun 2022 itu 0,41 dan di tahun 2023 itu 8,38. Untuk dalnya juga besar banget teman-temannya di tahun 2022. Nah, mungkin saya sudah jelaskan juga teman-teman kenapa dalnya ini besar banget. Dan di tahun 2023 dalnya sangat kecil teman-teman. Nah, karena dia nih untuk total hutangnya ini sudah dibayarin teman-teman. Jadi ekuitasnya jadi meningkat teman-teman di tahun 2023 nih itu. Total hutangnya menurun, jadi total ekuitasnya meningkat. Nah, sedangkan di tahun 2022 nih untuk ekuitasnya nih dia ini sedikit teman-teman, kecil banget ini. Dan total hutangnya ini besar. Itulah kenapa dia jadi dalnya ini besar banget teman-teman itu. Dan juga sama di tahun 2022 lumayan besar dibanding tahun 2023. Untuk EPS-nya yaitu 0,8 di tahun 2022, di tahun 2023 kuartal pertama yaitu 0,11 itu. Jumlah saham sama ya teman-teman ya, 5,2 miliar. Untuk ekuitasnya di tahun 2022 itu 2,1 miliar, untuk di tahun 2023 itu 44,2 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 nyata yaitu sekitar 1,4 M. Tapi di tahun 2023 di kuartal pertama yaitu 560 juta. Nah, jadi menurut saya sih di kuartal pertama saja bisa mencetak 560 juta untuk laba bersihnya. Apalagi di kuartal 2, kalau misalkan dia bisa mencetak sama seperti ini, artinya sudah 1 miliar teman-teman itu. Dan total hutang di tahun 2022 kita lihat besar banget ya teman-teman, yaitu 50 M. Tapi di tahun 2023 untuk kuartal pertama itu 14 miliar. Nah, kalau untuk market cap-nya sama ya teman-teman, tentang harganya di satu ya 528 miliar itu. Oke, kita kembali lagi untuk nama itu underwater-nya teman-teman. Nah, dan juga ada walnya 1:1, dan kita lihat untuk target walnya teman, harga tembusnya itu di harga 130. Lumayan juga ya teman-teman. Nah, apakah nanti bisa dibawa ke 50 atau 80 nanti? Nah, kita nggak tahu ya teman-teman, tergantung sama underwater-nya. Oke, kita lihat dulu untuk penjamin efeknya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, untuk penjamin efeknya ini ternyata untuk CP yaitu PTKB Probabilitas Sekuritas yaitu memegang terlalu banyak teman-teman, yaitu 99%. Lumayan banyak teman-teman. Dibanding untuk AHA ini teman-teman, yaitu PT Sinan Sekuritas Indonesia yaitu 1%. Jadi yang mengendalikan untuk saham IoTF ini adalah CP teman-teman, yaitu KB Probabilitas Sekuritas ini. Jadi CP inilah yang mengendalikan untuk saham IoTF ini teman-teman. Itu bukan AHA. Karena AHA barangnya sangat sedikit, yaitu sekitar 1,89 juta lembar saham. Jadi untuk AHA ini dikit banget teman-teman, cuma 1%. Sedangkan untuk CP ini 99%. Jadi yang mengendalikan
IOTF ini adalah CP teman-teman, bukan AHA itu. Oke, mari kita lihat dulu untuk underwaternya teman-teman, untuk pergerakannya. Ya, AHA terakhir kita sudah tahu ya teman-teman, aksesasi AGS ini itu tunggu ya teman-teman sampai sekarang ya teman-teman. Nah, kemarin itu ditutup 5%. Ya, kita ambil saja pada penutupannya saja teman-teman, karena tidak A dan juga tidak ALB. Kalau misalkan ALB terus kita buat juga itu. Dan untuk LSCH yaitu 13% teman-teman, sempat juga A ya teman-teman ya. LMAX 1 kali A, INET 1 kali A, Maxi 3 kali ALB di 15%. Jati 2 kali A, Pipa 2 kali A, untuk ILX hijau ya teman-teman, Sol juga 4 kali ALB. Itu dia teman-teman untuk underwater AHA ini. Coba kita lihat untuk KB Pabrik Sekuritas yaitu CP. Nah, ini untuk jumbonya MTEL ya kita sudah tahu minus 43,7%, Kutu 13% ditutup. Untuk Lapi 1 kali A ya teman-teman. Untuk beli kuning ya teman-teman, ini jumbo ya. Nah, kita lihat untuk MKTL yaitu 8%, Halo 17%, SMIL 2 kali ALA, MSC 5 kali LB 10%. Sampai sekarang masih dia turun terus teman-teman. Kalau nggak salah sih hari ini 34 harganya, lumayan dalam banget teman-teman itu. Dan juga ini untuk MC ini yaitu papan aksesasi. Oke, kita lihat dulu teman-teman untuk pergerakan untuk CP ini. Kita lihat dari Lapi ya teman-teman ya. Lapi ditutup 1 kali ALA. Nah, kalau kita lihat nyata dia ini pegang nih 66% teman-teman. Maksud pegang itu yaitu pegang barangnya seperti ini tadi teman-teman. Nah, artinya dia ini pegang barangnya nih 66%. Nah, meskipun juga dia collab ya teman-teman ya. Ternyata dia buang barang di hari pertama. Oke, coba kita lanjutnya untuk MKTL. Ternyata dia tampung barang teman-teman, lumayan banyak banget teman-teman, yaitu 1,5 juta lot. Kalau kita lihat ternyata untuk MKTL ini tidak alay teman-teman, dia ditutup 8%. Oke, selanjutnya ada Halo 17% ya, kita lihat ya. Untuk Halo 17% ternyata CP jualan, dia pegang 31%. Nah, sedangkan MKTL tadi pegang 2,33%. Ternyata kalau CP pegang sedikit ini dia tampung teman-teman. Sedangkan kalau dia pegang banyak ini dia jualan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Untuk SMIL dia pegang 37%. Ternyata dia tampung juga teman-teman. Nah, meskipun dia collab sama EP juga ya teman-teman dan AO. Kalau nggak salah kemarin SMIL. Kalau kita lihat untuk SMIL tadi dia 2 kali ALA ya teman-teman. Untuk MSIE kita lihat dulu MCN ini teman-teman ya. Ternyata tidak ada tampung maupun dia jualan. Artinya dia ini melihat saja ya teman-teman. Artinya dia ini hold, baik itu mau tampung atau jualan. Nah, jadi saya bisa simpulkan sih, kalau dia pegang banyak teman-teman, dia harganya naik, dia bisa saja namanya itu jualan. Tapi gak ada kemungkinan juga teman-teman. Seperti ini SMIL aja dia tampung dia teman-teman. Nah, kalau kita lihat di Halo saja pegang 31%, 1 kali ALA ya, dia jualan 147 juta lot. Sedangkan di SMIL dia pegang 37%, dia nampung teman-teman, dia beli, buy dia 62.000 lot teman-teman. Nah, sedangkan ini dia jualan ya teman-teman di Halo sekitar 147.000 lot, padahal dia pegang 31%. Dan MKTL dia pegang sangat sedikit, dia tampung banyak banget teman-teman, karena dia pegang 2,33%. Nah, tadi kita lihat API teman-temannya di awal ya, dia pegang 66%, tapi dia jualan teman-teman, tapi 1 kali A. Nah, dia jual lumayan tinggi juga ya, sampai ke nomor 1 dia teman-teman, dia jualan itu sekitar 193.000 lot teman-teman dia jualan. Kalau menurut saya sih, kalau saya simpulkan, dia pegang untuk di IOTF ini 99%. Kemungkinan besar untuk CP ini dia ada jualan teman-teman, karena dia ini pegang banyak banget. Dengan catatan, kenapa dia bisa jualan? Kalau dia harganya naik, pasti CP jualan. Kalau harganya turun, dia tidak jualan teman-teman, malah dia hold atau dia tampung teman-teman, dijagain harga barang. Nah, sedangkan dia collab sama AHA teman-teman. Nah, kalau kita lihat AHA kalau collab dia biasanya jualan teman-teman, buang barang. Apalagi ada awalnya teman-temannya untuk IOTF ini yaitu 1:1. Biasa sih mereka ini akan jualan waran dulu, baru nama itu induknya. Nah, nanti kita lihat teman-temannya itu. Nah, jadi menurut saya sih untuk IOTF ini ada sedikit menariknya. Yang menariknya itu yang pegang barang ini CP, bukan nama itu AHA. CP yang mengendalikan IOTF ini nanti dipegang pasangan dia teman-teman, karena dia pegang barang aja 99%. Ya, anggap saja AHA ini tidak ada teman-teman, karena dia pegang 1%. Itu dikit banget teman-teman. Kecuali
dia 50 bagi 50, artinya dia ini sama teman-teman itu. Nah, jadi untuk IOTF ini di saham teknologi kemungkinan besar ada bisa mendulang cuan teman-teman. Bisa saja naik 10% atau 20% masih bisa di pada saat pembukaan teman-teman. Artinya kita bisa mendapatkan cuan teman-teman. Tapi kita harus cepat teman-teman, hit dan run. Jangan sampai dia turun ke bawah teman-teman, malah kita rugi teman-teman. Kalau bisa cepat jual ya kita jual teman-teman. Perlu diingat juga teman-teman ada IN pastinya akan ikut teman-teman, karena ini ada waran dan juga dia tertarik pasti ya teman-teman itu. Jadi gimana teman-teman, silakan teman-teman untuk dipertimbangkan lagi untuk melakukan pembelian. Nah, ini sudah saya jelaskan ya teman-teman. Untuk policy-nya memang sangat mahal banget teman-teman, dan yang mengendalikan barang ini adalah CP ya teman-teman ya, karena dia pegangnya itu 99% itu. Nah, kalau kita lihat untuk prospektus akhirnya nih, waktunya itu dipercepat ya teman-teman. Untuk listingnya di tanggal 6, kalau kita lihat di jadwalnya, dia listingnya itu di tanggal 9 itu. Jadi ini dipercepat dan tidak ada pengurangan jumlah lot saham juga. Dan juga kita lihat dulu untuk penjataan terpusat teman-teman atau polling element. Nah, polling element ini adalah yang kita melakukan penahan umum ini teman-teman, yaitu melakukan pembeliannya. Nah, kalau kita lihat sih penjataan terpusat dan penahan umum, nah dengan dana yang dihimpun sebanyak 110 miliar masuk dalam penahan umum golongan pertama. Ini dia golongan pertama ya. Dengan batasan minimum alokasi untuk penjataan terpusat adalah 20 miliar atau setara dengan 200 juta lembar saham atau setara dengan 18,18% teman-teman. Artinya yang dibagi ke retail adalah 18% teman-teman. Ini sangat sedikit banget teman-teman. Artinya hanya sekitar 2 juta lot teman-teman. Dan sisanya itu dipegang oleh bandar. Nah, jadi yang dipegang bandar itu sekitar 82%. Lumayan banyak teman-teman. Nah, alokasi saham penjataan terpusat dialokasikan untuk penjataan terpusat retail. Nah, retail itu kita ya maka pemesanan dengan nilai minimum pemesanan yaitu 100 juta. Dan penjataan terpusat selain retail untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari 100 juta yaitu 1:2. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi kita sudah tahu ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat untuk nama tuh pada saat penjataan saham nanti teman-teman. Itu dia. Jadi kita akan tahu teman-teman berapa sih penjataan kita nanti, apakah besar atau sedikit. Ya, kalau kita lihat sih ini hanya 18%, artinya nanti dapatnya nanti sangat sedikit teman-teman. Nanti kita lihat ya teman pada saat di tanggal 4 nanti ya teman-teman, untuk penjataannya di tanggal 4 Oktober tahun 2023 di sore nanti. Biasa sih jam 6 sudah keluar teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang nama tuh IOTF prospektus finalnya. Nah, kalau kita lihat sih yang mengendalikan untuk IOTF ini adalah CP. Dan juga untuk penjataan retailnya itu sangat sedikit ya, 18,18%. Dan ternyata underrated AHA itu sangat sedikit pegang barang, yaitu 1%. Ya, kalau kita lihat sih, kalau 1% sih anggap saja AHA itu tidak megang barang. Kalau dia buang barang tuh mungkin nggak terlalu rasa sih teman-teman. Atau juga nanti AHA itu tampung. Nah, kita akan lihat teman-teman, itu dia. Silakan teman-teman untuk mempertimbangkan untuk melakukan pembeliannya. Ingat teman-teman, untuk policy IOTF ini sangat mahal banget ya teman-teman, itu dia. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan IOTF ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.